Kampanye praktek baik. Kampanye praktek baik ini saya lakukan dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah perspektif sosiokultural. Kampanye praktek baik ini saya lakukan berdasarkan pengalaman saya ketika saya PPL di SDN Kebon Anom Bidangan Sidoarjo. Kampanye praktek baik ini disusun oleh Anista Anggrusmuka Fathia Fitri dengan NIM 248071110 dari kelas 9 SD 1 Universitas Bagian Adipura Surabaya. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada peserta didik kelas 5 SDN Kebon Anom Bidangan Sidoarjo. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah strategi pembelajaran di mana guru memberikan dukungan sementara untuk membantu siswa memahami dan menyelesaikan tugas yang sulit. Dukungan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan secara bertahap dikurangi seiring dengan meningkatnya kemampuan dan kemandirian siswa. Kemudian, scaffolding. Scaffolding adalah teknik mengajar yang menyesuaikan dengan tingkat dukungan guru dengan kebutuhan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dukungan ini diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan siswa, dimulai dari bantuan penuh hingga siswa mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Dan dukungan ini secara bertahap akan dikurangi sehingga siswa bisa mandiri dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Zone of Proximal Development. Yang pertama, ZPD adalah jarak antara kemampuan aktual siswa, yaitu apa yang dapat dilakukan secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan. Yang kedua, scaffolding ini adalah strategi untuk memberikan dukungan sementara kepada siswa agar mereka dapat belajar dalam zona ZPD mereka. Penerapan scaffolding. Yang pertama, identifikasi ZPD siswa. Kemudian yang kedua, memberikan dukungan awal. Yang ketiga, menggunakan alat bantu visual maupun fisik. Yang keempat, mengajukan pertanyaan bertahap. Yang kelima, latihan kolaboratif. Yang keenam, mengurangi dukungan secara bertahap. Yang ketujuh, meningkatkan kemandirian. Dan yang terakhir adalah memberikan umpan balik positif. Kemudian hasil yang dicapai dari penggunaan scaffolding adalah pemahaman konsep yang lebih baik, kedua, peningkatan kemandirian, ketiga, pengembangan kemampuan berpikir kritis, keempat, keterlibatan aktif dalam pembelajaran, kelima, dukungan bagi siswa dengan beragam kemampuan, yang keenam, meningkatkan percaya diri peserta didik, dan yang ketujuh adalah hubungan sosial yang lebih baik antara peserta didik dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan guru. Refleksi pembelajaran dengan scaffolding. Yang pertama, keberhasilan yang dicapai adalah siswa menunjukkan peningkatan dalam memahami materi, terutama yang awalnya dianggap sulit. Yang kedua, aktivitas yang melibatkan scaffolding seperti demonstrasi atau proyek kolaboratif membuat siswa lebih terlibat. Yang ketiga, siswa yang awalnya membutuhkan banyak bantuan dapat menyelesaikan tugas secara mandiri setelah melalui beberapa bantuan. Kemudian kesimpulannya adalah scaffolding adalah pendekatan pembelajaran yang sangat efektif untuk membantu siswa memahami konsep yang sulit dan membantu kemandirian. Dengan memberikan dukungan sementara yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, pembelajaran dapat berlangsung lebih terarah dan bermakna. Pendekatan ini memungkinkan siswa belajar dalam zona perkembangan proksimal masing-masing. Sekian kampanye praktik baik saya, terima kasih.